Selamat pagi anak-anak semuanya. Devosi kita kali ini akan membahas tentang bukan janji, tinggal janji dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami akan mengupas lagi satu bagian dari kisah Nuh setelah kejadian yang begitu dahsyat air bah yang Tuhan izinkan terjadi untuk memusnahkan bumi. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan juga memaknai apa yang menjadi isi hati Tuhan dan isi pikiran Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, ketika kalian mendengar kata janji, apa yang muncul dalam benak kalian? Biasanya kita berpikir seperti ini. Saya berjanji untuk melakukan hal yang baik, atau saya berjanji untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, atau saya tidak berbuat nakal lagi, atau saya tidak akan mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang lain dan sebagainya. Tapi sebenarnya janji itu apa sih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, sebenarnya ada banyak pengertian dari janji, tetapi mesti ambil 3 pengertian dari janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah janji berarti ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu seperti memberi dan menolong. Yang kedua adalah janji berarti persetujuan antara dua pihak yang menyatakan kesanggupan atau kesediaan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dan yang ketiga adalah janji berarti syarat atau ketentuan. Berdasarkan pengertian janji ini, kita bisa menyimpulkan bahwa janji itu bisa diucapkan oleh satu pihak, yaitu sang pemberi janji, dan janji itu bisa juga diucapkan oleh dua pihak yang terlibat untuk melakukan satu komitmen, satu kesepakatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, Seperti yang anak-anak sudah ketahui bahwa di dalam Alkitab Allah banyak sekali mengucapkan janjinya, tetapi janji Allah bukan janji tinggal janji. Janji Allah di dalam Alkitab ini sangat unik dan kita bisa merasakannya sampai saat ini. Nah, anak-anak, ketika Allah mengucapkan janji kepada manusia, biasanya diikuti oleh syarat atau ketentuan, yaitu ketika Allah memberikan sebuah janji. Nah, Allah menuntut dari orang yang menjadi sasaran janjinya itu untuk beriman atau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi janji Allah kepada Nuh ini adalah perjanjian yang sangat unik. Kenapa dibilang unik ya? Perjanjian ini unik karena Allah tidak menuntut apapun dari Nuh untuk berbuat sesuatu kepadanya. Allah tidak meminta Nuh untuk tetap beriman kepadanya. Allah tidak meminta Nuh untuk tetap taat padanya. Allah tidak meminta Nuh untuk berbuat baik kepadanya. Dan Allah tidak hanya mengadakan perjanjian dengan Nuh saja, tetapi Tuhan juga mengadakan perjanjian dengan istrinya Nuh, anak-anaknya Nuh, dan yang paling mengejutkan lagi adalah Allah mengadakan perjanjian juga dengan hewan-hewan yang bersama-sama dengan Nuh beserta keluarganya saat itu. Artinya bahwa Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan semua makhluk hidup ciptaannya setelah kejadian air bah
yang memusnahkan bumi dan segala isinya. Ini bisa anak-anak lihat di Kejadian 9 ayat 8 sampai 11 ya. Nah, setelah Allah memperkatakan janjinya itu kepada Nuh beserta keluarganya dan semua hewan yang bersama-sama dengan dia, Allah lalu menaruh pelangi sebagai bukti janji dan juga pengingat janjinya bahwa Allah mengasihi semua makhluk hidup ciptaannya. Bahkan Allah berkata bahwa Allah tidak akan pernah memusnahkan lagi bumi dan segala isinya, semua makhluk hidup yang ada di bawah langit, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Jadi mau manusia sejahat apapun, bahkan sejahat sama seperti pada saat zamannya Nuh ya, yang manusia di mana melakukan kekerasan, mengambil istri yang cantik-cantik sesuka mereka ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan menjadi marah atau murka dengan memberikan air bah yang memusnahkan bumi dan segala isinya lagi. Dari kisah ini anak-anak bisa kita lihat bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi bukan berarti ketika Allah berjanji untuk tidak mendatangkan air bah lagi ke bumi, sekalipun isi hati manusia yang ditimbulkan adalah jahat sejak kecilnya, bukan berarti bahwa kita bebas mempermainkan Tuhan, kita bebas melakukan kejahatan, tetapi kita perlu menyadari bahwa kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ciptaannya yang sudah diampuni, yang sudah mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, kita perlu hari demi hari merefleksikan tindakan kita, apakah sudah baik sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kita melakukan yang terbaik yang memang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, yaitu kita hidup di dalam kebenarannya. Demikian devosi kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami kembali akan janji Tuhan, akan sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Terima kasih sudah mengasihi kami, sudah berjanji untuk tidak membawa bencana besar seperti air bah lagi ke bumi, dan sekalipun Tuhan sudah berjanji untuk tetap mengasihi kami sekalipun hati kami adalah jahat sejak kecilnya, namun Tuhan berikan kami satu kesadaran, sikap tahu diri, supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami selalu bersyukur dan merefleksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang taat dan setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.